Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Putra, absen 19. Perkenalkan, nama saya Askarifah Septiar Ramadhani, absen 2. Perkenalkan, nama saya Mainon Fadila, absen 18. Perkenalkan, nama saya Rara Karina Lestari, absen 26. Perkenalkan, nama saya Nadita Dwi, absen 21. Perkenalkan, nama saya Kevin Firdaus, bisa Diofis, absen 15. Dan kelompok kami akan mempresentasikan ini. Yang pertama ada pendahuluan berisi latar belakang masalah. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan manusia dari hasil alam seperti makanan, dedaunan, dan sampah kebun yang jumlahnya terus bertambah baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat seiring dengan bertambahnya jumlah orang dan aktivitas sehari-hari. Namun belum banyak masyarakat yang mengetahui cara mengelola sampah organik yang benar. Oleh karena itu, limbah tersebut tidak diolah dan dibuang secara tidak benar, sehingga menimbulkan masalah besar bagi lingkungan dan kesehatan. Untuk mengedukasi masyarakat, sampah organik juga dapat didaur ulang dan dapat diubah menjadi kompos yang digunakan sebagai pupuk tanah dan bahan baku untuk tanah pertanian dan peternakan, serta biogas sebagai sumber energi. Dengan mendaur ulangnya akan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan memberikan manfaat ekonomi dan menciptakan lingkungan yang sehat. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mendaur ulang sampah organik? Yang kedua, bagaimana cara membedakan sampah organik dan sampah non-organik? Yang ketiga, apakah mendaur ulang sampah efektif untuk menciptakan lingkungan yang sehat? Yang keempat, bagaimana cara mengedukasi masyarakat untuk mendaur ulang sampah organik? Dan berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuannya yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya siswa dan warga sekitar sekolah, tentang pentingnya pengelolaan sampah organik dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, mengembangkan metode pengolahan sampah, mengembangkan dan menerapkan metode yang efektif untuk mengolah sampah organik menjadi kompos, pakan ternak, dan biogas sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketiga, menyediakan solusi berkelanjutan, menyediakan solusi yang berkelanjutan untuk mengurangi jumlah sampah organik yang dibuang, serta memberikan alternatif sumber pupuk, pakan, dan energi bagi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan komunitas, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan sampah organik sehingga tercipta rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Manfaat penelitian. Pengurangan volume sampah. Penelitian ini dapat membantu mengurangi jumlah sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, sehingga mengurangi masalah pencemaran dan dampak negatif terhadap lingkungan. Peningkatan kualitas tanah. Dengan memproduksi kompos dari sampah organik, kualitas tanah di sekitar sekolah dan lahan pertanian masyarakat dapat meningkat. Sumber pakan ternak. Pemanfaatan sampah organik sebagai pakan ternak dapat memberikan alternatif sumber pakan yang lebih ekonomis dan bergizi. Energi terbarukan. Produksi biogas dari sampah organik dapat menyediakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Batasan masalah. Ruang lingkup penelitian. Jenis sampah penelitian ini akan fokus pada pengelolaan sampah organik yang dihasilkan dari aktivitas lingkungan,
sekolah dan masyarakat sekitar, seperti sisa makanan, limbah kebun dan bahan organik lainnya. Sampah organik dan limbah berbahaya tidak akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Metode pengolahan. Penelitian ini akan membatasi pada 3 metode pemanfaatan sampah organik, yaitu pembuatan kompos sebagai pupuk alami, pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak, produksi biogas sebagai sumber energi alternatif. Lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan sekolah dan masyarakat yang berada dalam radius tertentu dari sekolah dengan fokus pada komunitas yang terlibat langsung dalam program ini. Partisipasi. Penelitian ini akan melibatkan siswa, guru, dan anggota masyarakat sekitar atau sekitar sekolah sebagai partisipasi utama. Yang kedua, tinjauan pustaka. Pengertian sampah organik. Sampah organik adalah limbah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme tanah. Jenis sampah organik basah, sisa makanan, kulit, buah, dan sampah organik kering, daun kering, dan ranting. Karakteristiknya mengandung karbon, nitrogen, dan air sehingga mudah membusuk. Proses pembuatan kompos atau pakan hewan atau biogas. Kompos. Sampah organik ditumpuk, diatur kelembabannya, dan dikomposisi oleh mikroba dengan bantuan oksigen aerob untuk menjadi pupuk organik. Pakan ternak. Sampah organik tertentu seperti sisa sayur atau ampas tahu diproses, dikeringkan atau difermentasi untuk meningkatkan nilai gizinya sebagai pakan ternak. Biogas. Sampah organik dimasukkan ke dalam wadah tertutup, digester, untuk dikomposisi oleh bakteri tanpa oksigen anaerob, menghasilkan gas metana untuk bahan bakar. Berikutnya, manfaat kompos. Manfaat kompos itu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah menahan air, dan menyediakan nutrisi bagi tanaman secara organik. Kemudian, manfaat pakan ternak. Manfaat pakan ternak mengurangi biaya pakan konvensional dan memanfaatkan limbah menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. Yang ketiga, manfaat biogas. Manfaat biogas menyediakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan untuk memasak atau listrik secara mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengolahan kulit bawang menjadi kompos. Nah, jenis penelitian kami yaitu kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena pengolahan limbah kulit bawang menjadi kompos oleh masyarakat, termasuk motivasi, proses, dan makna dibalik praktik tersebut. Lokasi dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu pada komunitas penduduk atau masyarakat di sekitar sekolah yang telah melakukan inisiatif pengolahan kulit bawang menjadi kompos. Sumber penelitian adalah para pelaku langsung, seperti ibu rumah tangga, anggota kelompok tani, atau penggiat lingkungan yang terlibat dalam proses pembuatan kompos. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang hadir langsung di lapangan. Peneliti melakukan observasi partisipatif dengan ikut serta dalam kegiatan pengolahan kulit bawang, mulai dari pengumpulan bahan, pencacahan, pencampuran dengan aktivator, hingga proses pembalikan dan pematangan kompos. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya yaitu data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap proses pembuatan kompos dari kulit bawang. Peneliti mengamati tahapan kegiatan, kondisi lingkungan, interaksi antar pelaku, serta kendala yang dihadapi selama proses berlangsung. Seluruh hasil pengamatan dicatat dalam catatan lapangan yang deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif. Data yang diperoleh dari catatan lapangan diorganisasi, dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu, kemudian diinterpretasi untuk memperoleh gambaran utuh tentang proses pengolahan kulit bawang menjadi kompos.
Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan secara rinci tahapan, temuan, dan makna dari praktik tersebut. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, data kebiasaan memilah sampah. Kesadaran warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya sudah cukup baik. Banyak warga sekolah yang sudah membuang sampah pada tempatnya, menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Namun masih kurang dalam hal memisahkan sampah organik dan non-organik, yang menunjukkan perlu adanya peningkatan dalam pengolahan sampah. Yang kedua, data jumlah sampah organik. Sisa makanan bergizi atau MBG merupakan penyumbang terbesar berupa sisa nasi dan lauk pauk. Daun kering dan ranting berasal dari pembersihan halaman dan tanaman sekolah. Sisa makanan kantin berupa potongan kulit buah, sayur, dan sisa makanan pedagang. Dan yang ketiga, data komposisi dan proses pembuatan. Proses pengolahan penggunaan metode composting anaerobik dan biokonversi maggot komposisi, campuran sampah hijau atau sisa MBG dan kantin, dan sampah coklat, daun atau ranting dengan perbandingan 1:2 untuk menjaga kelembapan. Proses dimulai dengan pencacahan ranting dan daun agar lebih halus. Bahan kemudian dicampur dengan bioaktivator EM4 dan dilarutkan dalam air tebu atau gula. Campuran dimasukkan ke dalam wadah komposter dan didiamkan selama 4-6 minggu dengan pembalikan rutin setiap seminggu sekali. Dan yang keempat, data jenis sampah organik yang dapat dimanfaatkan. Sisa makanan lunak, nasi, dan sayur dimanfaatkan secara optimal untuk pakan maggot BSF karena tinggi nutrisi dan cepat habisnya dimakan larva. Daun kering dan ranting dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan pupuk kompos padat karena akan unsur karbon. Oke, di sini saya akan meneruskan hasil dan pembahasan untuk poin kelima, data pendukung lainnya. Nah ini, pada saat kelas 10 terdapat kegiatan P5 di mana seluruh siswa diwajibkan melakukan aksi pengumpulan daun kering secara massal dari seluruh area sekolah, halaman, taman, dan selokan. Daun kering yang terkumpul tidak hanya ditumpuk tetapi diolah menjadi kompos dengan cara dicacah manual, dicampur dengan sedikit air atau aktivator, dan dicampurkan ke dalam lubang biopori atau bak komposer yang telah disediakan. Poin keenam, analisis data atau interpretasi. Nah, volume sampah sisa MBG yang tinggi menunjukkan adanya potensi pemborosan makanan yang perlu dievaluasi. Namun di sisi lain menjadi bahan baku yang sangat potensial untuk pakan ternak karena teksturnya yang mudah diolah. Gabungan antara sampah basah MBG dan sampah kantin dan sampah kering seperti daun ataupun ranting menciptakan keseimbangan nutrisi yang sangat baik untuk menghasilkan kompos berkualitas tinggi dibandingkan hanya mengandalkan satu jenis sampah saja. Nah, poin ketujuh, pembahasan temuan, makna temuan. Temuan ini bermakna bahwa sekolah memiliki kemandirian dalam pengelolaan sampah. Sampah organik tidak lagi menjadi beban lingkungan atau sumber bau di sekolah, melainkan berubah menjadi produk bernilai guna, pupuk, dan pakan. Secara sosial, proyek ini mendukung kebutuhan masyarakat sekitar, misalnya dengan menyalurkan hasil maggot kepada warga yang memelihara ikan atau unggas, serta membagikan pupuk kompos untuk tanaman warga sekitar sekolah sebagai wujud dukungan terhadap ketahanan pangan lokal. Kesimpulan, rangkuman hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa sumber utama sampah organik berasal dari sisa makanan bergizi gratis atau MBG, kantin, dan sampah kebun seperti daun kering. Meskipun warga sekolah sudah disiplin membuang sampah pada tempatnya, kemampuan untuk memilah jenis sampah masih perlu ditingkatkan. Penggunaan metode composting dengan aktivator EM4 serta biokonversi maggot BSF terbukti efektif mengubah limbah tersebut menjadi pupuk dan pakan ternak berkualitas dalam waktu 4-6 minggu. Sekaligus mengubah beban limbah menjadi produk bernilai guna secara mandiri. Jawaban dari rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mendaur ulang sampah organik? Pertama, pengomposan, yaitu mengolah sisa sayur dan daun menjadi pupuk padat. Kedua, pembuatan ekoenzim, yaitu mengolah kulit buah segar menjadi cairan pembersih alami melalui fermentasi. Ketiga, biopori, yaitu memasukkan sampah organik ke lubang tanah
untuk menyuburkan tanah dan mencegah banjir. Keempat, pakan ternak, yaitu memanfaatkan sisa makanan tertentu untuk pakan hewan atau budidaya magot atau larva BSF. 2. Bagaimana cara membedakan sampah organik dan sampah non-organik? Sampah organik berasal dari makhluk hidup, tumbuhan atau hewan, sifatnya mudah membusuk secara alami. Contoh sisa makanan, kulit buah, daun, dan tulang. Sampah non-organik berasal dari bahan buatan manusia atau tambang, sifatnya sulit terurai atau butuh puluhan hingga ratusan tahun. Contoh plastik, kaleng, kaca, dan styrofoam. 3. Apakah mendaur ulang sampah efektif untuk menciptakan lingkungan yang sehat? Sangat efektif. Daur ulang sampah organik mengurangi volume sampah yang menumpuk di TPA yang seringkali menjadi sumber bau, busuk, dan sarang penyakit. Secara lingkungan, daur ulang mencegah terbentuknya gas metana atau penyebab pemanasan global dan mencegah cairan sampah atau lindi mencemari air tanah yang kita konsumsi. 4. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat untuk mendaur ulang sampah organik? Pertama, praktik langsung, yaitu mengadakan pelatihan pembuatan kompos yang sederhana dan tidak berbau agar warga tidak takut mencoba. Kedua, sistem bank sampah, memberikan apresiasi atau nilai ekonomi, uang atau sembako bagi warga yang berhasil memilah sampah. Ketiga, keteladanan tokoh, mengajak tokoh masyarakat atau ketua RT untuk memulainya lebih dulu sebagai contoh. Keempat, fasilitas yang jelas, menyediakan tempat sampah terpisah dengan warna atau label yang mudah dipahami di tempat umum. Implikasi penelitian. Secara praktis, penelitian ini membantu mengurangi volume sampah ke TPA secara signifikan, serta menekan biaya pengadaan pupuk dan pakan bagi sekolah maupun warga. Dari sisi edukasi, praktik ini berhasil mengubah pola pikir siswa dari sekadar membuang menjadi mengolah sampah melalui pengalaman belajar nyata. Dampak lingkungannya adalah berkurangnya pencemaran dan bau tak sedap. Sementara secara sosial, proyek ini memperkuat hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar melalui distribusi hasil olahan sampah untuk mendukung ketahanan pangan lokal. Saran pemanfaatan sampah organik untuk kompos. Saran untuk di sekolah, menyediakan tempat sampah terpisah organik dan anorganik di setiap kelas, membuat program sekolah ramah lingkungan, mengadakan praktik langsung pembuatan kompos pada pembelajaran IPA atau biologi, memanfaatkan kompos untuk taman sekolah atau kebun sekolah, mengadakan lomba kebersihan dan inovasi daur ulang. Saran di masyarakat, membiasakan pemilahan sampah dari rumah tangga, mengadakan pelatihan pembuatan kompos di tingkat RT atau RW, membentuk kelompok pengolahan sampah organik, mengembangkan program sampah berbasis kompos, memanfaatkan kompos untuk pertanian pekarangan atau urban farming. Saran untuk penelitian selanjutnya, meneliti metode pengomposan yang lebih cepat dan efisien, mengkaji perbandingan kualitas kompos dari berbagai bahan organik, mengembangkan alat komposter yang murah dan praktis, meneliti pengaruh kompos terhadap pertumbuhan tanaman, menganalisis dampak pengomposan terhadap pengurangan pencemaran lingkungan.